Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada mbak-mbak cantik dan mas-mas ganteng yang telah sudi like dan subscribe karya saya yang sederhana ini. Semoga hidup kita berkah, murah rezeki dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Rizal siang itu terus berjalan tidak peduli terik matahari yang menerpa badannya. Ada beberapa angkot yang menawarkan tumpangan, tapi ia menggelengkan kepala dan mengibaskan tangannya menolak. Rizal betul-betul sedang frustasi, nyaris putus asa dengan nasib sial yang menimpanya. Ia terkena perampingan tenaga kerja di perusahaan tempatnya bekerja. Dengan ijazahnya yang cuma SMK, ia merasa pesimis bisa mendapatkan pekerjaan lagi dengan mudah. Padahal 3 bulan yang lalu ia ditinggalkan istrinya, Hani, yang dibawa pria lain karena sudah tidak tahan di bawah hidup miskin bertahun-tahun dengannya. Hani dibawa pergi begitu saja oleh seorang duda kaya dari Jakarta tanpa proses cerai secara hukum yang berlaku. Seiring berjalannya waktu, Rizal pun akhirnya perlahan-lahan bisa melupakan kezaliman istrinya itu. Tapi hari ini ia kembali dipukul dengan kenyataan bahwa ia diberhentikan dari tempat kerjanya karena alasan efisiensi yang berakhir dengan pemutusan kontrak kerja terhadap beberapa pegawai termasuk dirinya. Karena sudah cukup jauh berjalan, Rizal pun akhirnya merasa kering tenggorokannya dan haus. Ia pun membeli teh kemasan di sebuah kios di pinggir jalan. Ia pun ingin mengasuh sebentar sambil duduk di bangku kayu di dekat kios tersebut. Tiba-tiba matanya melihat suatu keributan agak jauh dari tempat ia duduk. Rizal beranjak berdiri dan berjalan cepat karena penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi di sana. Rizal kini berlari semakin mendekati karena sayup-sayup mendengar suara wanita yang meminta tolong. "Tolong, copet rampok tolong." Sekarang Rizal sangat jelas menyaksikan seorang wanita dewasa sedang mempertahankan tasnya yang ditarik paksa seorang pria gondrong dan bertato. Di dekatnya terlihat satu pria lagi yang sedang nongkrong di atas motor yang mesinnya tetap menyala. Rizal langsung mengerti bahwa 2 orang pria ini sedang melakukan aksinya merampok si ibu, merampas tasnya dan hendak langsung kabur. Rizal cepat mengambil sebuah batu dan melemparkannya kepada si begal yang sudah berhasil merampas tas dari tangan si ibu. Lemparan Rizal tepat mengenai tangan kanan si begal sehingga tas itu terjatuh ke tanah dan isinya berhamburan tumpah, termasuk sebuah dompet merah. Si pria begal secepat kilat menyambar dompet merah itu dan berlari setengah melompat ke arah boncengan motor temannya dan langsung kabur. Rizal hendak mengejar sambil memegang sebatang kayu yang dipungutnya, tapi sudah jangan dikejar, biarkan saja. Rizal sempat bimbang, tapi melihat si ibu yang mukanya pucat terduduk di tanah menyandarkan badannya ke mobil sedan yang terparkir di situ. Rizal pun buru-buru menghampiri setelah memungut tas si ibu yang tadi terjatuh di tanah. Rizal berusaha membantu si ibu berdiri dengan menarik pelan-pelan kedua tangannya. "Maaf ibu, ini dari mana dan mau kemana?" "Aku baru dari rumah saudara mau pulang ke rumah, tapi tiba-tiba mobil ini mogok. Entah apanya lagi, padahal minggu kemarin baru diservis." "Oh, coba saya periksa ya bu mobilnya." Si ibu hanya mengangguk dengan wajah lelah dan lesu. Rizal yang tamatan SMK mesin dan waktu itu bekerja di perbengkelan langsung bisa menemukan penyebab mobil itu mogok. Sepertinya si begal tadi yang sengaja mencopot selang bensin mobil itu saat si ibu parkir di tempat itu. Setelah selang disambungkan, Rizal menstarter mobil itu dan langsung hidup. Si ibu tersenyum sumringah. "Wah, pintar juga kamu ya, terima kasih ya. Sudah menolong aku. Barusan saya periksa, selang bensinnya copot. Mungkin dicopot oleh orang-orang tadi." "Oh, bisa jadi. Soalnya tadi aku tinggal agak lama. Aku habis membeli sayur pecel di gang itu. Silahkan bu kalau mau melanjutkan perjalanan. Mobilnya sudah aman kok. Kaki aku ini sakit karena jatuh tadi. Kamu bisa nyetirkan? Bisa tolong antar aku pulang?" "Oh bisa. Mari saya antar." "Kemana bu pulangnya?" "Ke perumahan Batu Nunggal." Di tengah perjalanan Rizal bertanya karena penasaran. "Maaf bu, tadi kan saya mau kejar jambret itu yang membawa dompet ibu. Kenapa ibu melarang saya?"
Lalu si ibu mengeluarkan dompet berwarna coklat. Untungnya dia mengambil dompet yang merah itu yang isinya cuma uang 15 juta. Karena di dompet yang ini tersimpan KTP dan beberapa kartu ATM dan lain-lain. Aduh, dari tadi keasikan ngobrol ya jadi gak sempat saling kenal nama ya kita ini. Siapa nama kamu? Tinggal di mana? Kerjanya apa? Saya Rizal Bu, saya tinggal ngontrak rumah di Jalan Koko Sayati. Saya hari ini baru saja berhenti kerja terkena PHK massal Bu. Oh, apa kamu sudah berkeluarga? Sebetulnya sudah, tapi istri saya pergi bersama laki-laki kaya. Mungkin sudah bosan hidup miskin bersama saya. Waduh, kok bisa begitu? Ya begitu Bu, mungkin karena dulu suami pertamanya banyak uang. Setelah di KDRT dan saya tolong dia lalu menikah dengan saya, tapi ternyata dia tidak tahan diajak hidup miskin. Maka waktu ketemu lagi dengan laki-laki yang lebih banyak uangnya penyakitnya kambuh lagi. Ya sudah biarkan saja Bu. Mau gak kamu kerja dengan aku? Iya Bu mau. Maaf, maksudnya kerja di kantor Ibu. Kerja kamu menjadi sopir aku. Aku tidak bekerja di kantoran. Aku seorang pengusaha kecil-kecilan. Aku punya 1 butik, dan 2 rumah makan dan 1 perkebunan teh warisan dari orang tua. Tidak terasa mereka pun sudah sampai di rumah cukup besar berlantai 2 di perumahan Batu Nunggal. Setelah memarkirkan mobil di garasi, Rizal pun berjalan masuk rumah mengikuti si ibu. Duduk dulu Zal, oh iya lupa namaku Marlina atau Lina. Tunggu dulu ya, aku mau mandi sebentar. Baik Bu, silahkan. Beberapa menit kemudian datanglah seorang art wanita setengah baya membawa nampan kopi dan beberapa cemilan. Silahkan Mas. Iya terima kasih. Kata ibu, Mas ini mau kerja sama ibu ya. Kenalin saya Bi Ijah, orang Majalengka hehe. Iya Bi, saya mau bekerja sebagai sopirnya ibu. Oh syukurlah. Kasihan ibu jadi sibuk terus semenjak suaminya meninggal 5 tahun yang lalu. Oh sakit apa suaminya ibu? Kalau tidak salah kencing manis dan darah tinggi. Sampai tidak bisa berjalan gitu. Obrolan mereka terhenti karena mendengar langkah Marlina mendekat. Nampak dia sudah mandi dan berganti baju dengan gamis hijau daun dan hijab orange. Rizal sempat terpesona dalam hatinya, wow, baru sadar aku, Ibu Marlina ini memang sangat cantik dan seksi. Rizal buru-buru memalingkan pandangannya lalu menunduk. Bi Ijah, tolong disiapkan makan ya, tadi kita belum sempat makan. Baik Bu. Setelah Bi Ijah pergi ke ruang makan, Zal, berapa usiamu sekarang? Saya 35 tahun Bu. Oh masih muda ya, kalau aku sudah tua, sekarang sudah 42 tahun. Oh, saya pikir seumuran saya. Ah bisa saja kamu Zal. Maaf Bu, berapa putra-putri Ibu? Lina sempat merenung sebentar, lalu, Zal aku belum punya anak, karena almarhum suamiku divonis tidak bisa punya anak. Oh maaf ya Bu, saya terlalu banyak bertanya. Ayo Zal kita makan dulu, udah kelaparan nih. Mereka pun makan dengan sangat lahap karena makan siangnya sudah menjelang waktu Asya. Setelah makan mereka kembali berbincang. Zal kamu langsung aja menginap di sini, tidak usah kembali ke kontrakan. Di rumah kecil yang di belakang ada 2 kamar dan kamar mandinya. Sehari-hari aku lebih sering memakai mobil yang Pajero. Nanti kamu pegang aja kuncinya dan periksa juga kondisinya. Tapi Bu saya harus ke kontrakan dulu mengambil beberapa barang saya. Nanti saja perginya dengan aku, sekalian ke butik. Kita pergi pada maghrib ya. Rizal dan Lina baru saja keluar dari kontrakan. Sekarang sedang dalam perjalanan menuju Jalan Pasteur menuju butik milik Lina. Sengaja Lina mengajak Rizal ke butik karena ingin memberikan Rizal beberapa baju dan celana serta sweater dan sepatu kasual. Lina meminta Rizal langsung mengganti baju, celana dan sepatunya. Lina cukup terkesiap melihat Rizal setelah berganti kostum. Dalam hati Lina, wow, Rizal ini ganteng dan maco. Lebih tinggi dan lebih kekar dari almarhum Mas Johan. Tidak terasa sudah 3 bulan Rizal bekerja mendampingi Marlina kemana-mana. Marlina merasa lebih enjoy dan tenang,
karena Rizal orangnya jujur, taat beribadah, selalu santun dan segar juga bercandanya. Beberapa kali Lina menguji kejujuran Rizal, misal meninggalkan uang di mobil, menyimpan perhiasan mahal di toilet, ditugaskan menagih pembayaran dari klien, dan banyak lagi ujian lainnya. Sampailah kepada kesimpulan Rizal memang laki-laki yang baik, sangat bertanggung jawab, pemberani dan dapat dipercaya. Akhirnya Marlina berpikir dan menimbang-nimbang. Dia jauh lebih baik daripada almarhum suaminya yang sombong dan arogan. Satu lagi keunggulan Rizal yang menonjol, Rizal jago bela diri. Marlina menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat mereka dipalak preman sepulangnya dari tempat rekreasi di Lembang. Saat itu mobil mereka diberhentikan 3 orang di M. Mari bayar. Mereka memaksa meminta uang dengan mengancam menggunakan pisau sangkur. Ternyata Rizal menyimpan toya di bawah jok mobil. Dia memutarkan toyanya sangat cepat, tahu-tahu ketiga preman semuanya tersungkur, ambruk di tanah dan menyembah-nyembah minta ampun. Semua itu membuat Lina kagum dan jatuh cinta. Saat itu Lina mengajak Rizal makan di restoran di Hotel Bintang 5. Sengaja Lina pesan ruangan privasi agar bisa mengobrol leluasa tanpa gangguan siapapun. Sehabis makan mereka mengobrol sambil duduk lesehan. "Zal, apa kamu ada niat untuk menikah lagi, berumah tangga secara seutuhnya?" "Sampai saat ini saya masih trauma. Kecuali sudah menemukan orang yang saya cintai dan dia pun mencintai saya. Saya takut dikhianati lagi. Terlalu sakit, sakit sekali." Rizal menunduk dengan muka sedih seolah tidak mau berharap apa-apa. Tiba-tiba Lina menyentuh pundak Rizal. Ia pun kaget. "Iya, Bu. Kalau ada orang yang tulus menyayangimu, apa kamu mau menjadi pendamping hidupnya? Saya tidak mau gagal lagi sampai yang ketiga kalinya. Saya sudah 2 kali ditinggalkan, dicampakkan karena saya terlalu miskin, Bu. Ada loh orang yang menyayangi kamu meskipun kamu miskin. Saya tidak mau menghayal terlalu jauh, Bu. Aku katakan, ada wanita yang menyayangi kamu setulus hati, karena sesungguhnya kamu itu kaya, sangat kaya dan tidak miskin." Rizal tersenyum pahit. "Rasanya tidak ada, Bu." "Ada." "Siapa? Di mana?" "Ada di sini, di dekatmu. Aku orangnya. Maukah kamu menjadi suamiku, pendamping hidupku?" Rizal terperanjat dan kaget luar biasa. Tapi ia terus menatap Lina dengan sangat intens. "Ibu, mana berani saya. Tapi mau kan? Jawab yang jujur." "Iya, Bu, saya mau." Spontan Marlina memeluk Rizal erat sekali, lalu menangis terisak-isak. "Laki-laki seperti kamu yang sudah lama aku cari-cari, Zal." Marlina lalu mengalungkan kedua tangannya di leher Rizal. Mereka berciuman sangat mesra penuh perasaan cinta. Sangat lama mereka berciuman karena keduanya sama-sama memendam kerinduan yang dalam. Rizal merasa sangat sesak dan tersiksa sekali dengan kondisi ini. Ia sangat gelisah karena nyaris tidak tahan menahan gejolak birahi yang sudah sampai ke ubun-ubun. Marlina menyadari hal ini dan langsung melepas ciumannya dan merenggangkan pelukannya. "Wah, ada benda tumpul yang menusuk-nusuk perutku, hehe. Tahan dulu ya, Say, kita harus halalin dulu. Jangan eksekusi dulu ya. Kita urus secepatnya." Dengan muka yang memerah dan terengah-engah Rizal pun mengangguk. "Bagaimana kalau kita pulang dulu? Aku takut." "Hehe, takut bablas ya. Ya udah, yuk kita bahas sambil jalan pulang." Akhirnya meskipun sedikit ogah-ogahan mereka pun berjalan menuju mobil dan pulang sambil mengobrol serius. "Zal, kita harus secepatnya nikah, biar gak berbuat dosa." "Iya, tapi bagaimana? Pasti akan mengguncang dunia. Pasti Kak Lina akan dicemooh banyak orang karena menikah dengan sopirnya. Apa gak ada laki-laki lain yang sederajat? Kenapa harus dengan sopir? Sebetulnya bagiku hal itu sama sekali bukan masalah. Tapi kalau kamu belum percaya diri, gak ada salahnya kalau kita nikah siri dulu, yang penting sah di mata Allah." "Nah, sepertinya aku lebih memilih nikah siri dulu. Nanti sambil jalan kita secara bertahap memperlihatkan kepada dunia tentang hubungan kita yang sesungguhnya. Gimana, kakak setuju?" "Oke, kalau begitu besok malam saja kita nikah siri dulu."
Nanti aku bicara dan konsultasi dulu dengan Pak Ustadz Rahmat Firdaus. Beliau ulama yang mumpuni ilmunya dan sangat moderat pemikirannya. Besoknya, jam 10 malam Pak Ustadz Rahmat Firdaus bersama 3 orang koleganya dijemput mobil taksi online menuju rumah Ibu Marlina. Mereka masuk melalui pintu samping dan disambut oleh Rizal dan Marlina sementara Bi Ijah sibuk menata makanan di meja tamu. Akhirnya ijab kabul pun selesai dilaksanakan dengan memakai wali hakim dan 2 orang saksi. Alhamdulillah pernikahan Ibu Marlina dan Saudara Rizal sudah dilangsungkan. Insya Allah Syah. Silahkan Ibu dan Bapak kalau nanti mau akad resmi di KUA saya bantu. Pak Ustadz Rahmat dan 3 orang temannya akhirnya berpamitan, diantar oleh mobil yang sama. Mereka masing-masing membawa plastik kresek yang berisi makanan dan cemilan istimewa. Sudah tentu ada lampiran amplop di dalamnya sekedar tanda terima kasih dari kedua sejoli pengantin. Setelah para tamu pulang, begitupun Bi Ijah malam ini pulang ke rumahnya yang kebetulan tidak jauh jaraknya dari rumah sang majikan. Di ruang tengah rumah Marlina mereka duduk berdua di sofa panjang yang lebar dan sangat empuk itu. Mereka saling pandang dan tersenyum ceria sekali. Alhamdulillah ya akhirnya kita sudah syah dan halal sebagai suami istri. Tapi bulan depan kita akan ijab kabul di kantor KUA, biar kita punya buku nikah. Iya mah, aku sangat setuju. Setelah itu mereka langsung berpelukan dan berciuman sangat mesra. Mereka sama-sama ingin melepas kerinduan yang sudah lama terpendam. Marlina langsung duduk di pangkuan Rizal, tangan mereka pun begitu cekatan mencopot pakaiannya masing-masing. Marlina begitu aktif dan kreatif mengendalikan permainan dengan tariannya yang lincah dan bertenaga. Rizal yang ingin membahagiakan sang istri kokoh bertahan dan mengimbangi serangan dahsyat istrinya. 15 menit kemudian Lina pun mengejang dan menyanyikan lagu-lagu perdamaian. Rizal tersenyum menyaksikan istrinya yang dipenuhi rona kebahagiaan. Rizal kembali mendayung menuju ke tengah lautan asmara. Lina pun merespon dengan speed and power maksimum. Akhirnya mereka berlari sprint bersama-sama menuju puncak garis finish. Mereka meledak berbarengan. Terjadilah banjir lahar hangat membasahi persawahan yang sudah bertahun-tahun dilanda kekeringan kemarau panjang. Mereka pun tertidur pulas saling berpelukan di sofa yang lebar itu. Cukup lama mereka tertidur. Jam 2.30 Lina terbangun langsung ke kamar mandi karena panggilan alam. Lina kembali ke sofa ke arah suaminya yang masih memejamkan mata. Namun mata Marlina melihat keris pusaka Rizal yang sudah bersikap sempurna, ia langsung naik ke posisi favoritnya mengajak sang suami melanjutkan ibadah season final. Rizal pun meladeni niat baik istrinya itu dengan sabar dan tekun. Rizal ingin selalu memanjakan dan membahagiakan istrinya. Ia mengantarkan istrinya menuju garis finish dengan sempurna. Rizal melihat sang istri belum mau berakhir lalu membalikkan posisi. Kini Rizal aktif mengendalikan proyek secara intens. Rizal terus menari maju mundur cantik, semakin cepat, semakin kuat membuat Lina bernyanyi histeris. "Aoh!" Mereka bersama-sama sampai di garis finish dengan gemilang. Mereka pun berpelukan dan tersenyum penuh kepuasan. "Pah, kamu luar biasa. Aku semakin cinta sama Papa. Seumur-umur baru malam ini, aku merasakan yang seperti ini. Terima kasih ya sayang. Iya aku juga sangat mencintaimu. Mah, semoga kita dikaruniai keturunan ya." "Iya Pak amin." 2 bulan kemudian Rizal dan Marlina sudah melakukan akad nikah ulang di kantor KUA dihadiri kerabat dekat dan sahabat terdekat Marlina dan Rizal. Pulang dari kantor KUA mereka berdua melajukan mobilnya ke arah Lembang, menuju sebuah cottage yang sudah Lina booking. Mereka pun langsung makan siang dengan santai dan tidak terburu-buru. Tiba-tiba Marlina memberikan kotak kecil yang dibungkus pita biru kepada sang suami. "Lo ini kado apa mah? Aku kan belum ulang tahun. Buka aja Pah biar tahu isinya." Rizal pun langsung membuka kotak kado tersebut. Ia terkejut sekaligus bahagia luar biasa. "Mah ini kan alat tes kehamilan." "Iya Pah lihat kan garisnya 2. Artinya aku positif hamil." "Ya Allah," Rizal langsung bersujud syukur, "terima kasih ya Allah."
Rizal dengan meneteskan air mata terus memeluk dan menciumi istrinya. "Terima kasih ya sayang, aku sangat bahagia." "Iya Papa Rizal sayangku." Mereka pun kembali melakukan pertarungan gulat tradisional. Tapi sangat hati-hati karena ada sang calon anak di rahim Marlina. Mereka melakukannya dengan sangat lembut, tetapi tetap berakhir sukses dan gemilang. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Marlina tadi malam melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat sehat dan tampan, melalui operasi sesar. 1 tahun kemudian sepulang membawa istri dan anaknya jalan-jalan, laju mobilnya terhenti karena ada laka lantas di depan, sehingga terjadi kemacetan cukup parah. Karena penasaran, Rizal berusaha mendekat dan memarkirkan mobilnya di halaman Indomaret. Ia pun berjalan mendekati lokasi, sementara Lina dan baby boy masuk ke toko swalayan tersebut. Rizal sangat kaget melihat sang pengemudi motor yang terluka parah di bagian kakinya. Sepertinya kakinya patah tulang dan sedang digotong memasuki ambulan. Sementara sang istri menangis histeris di sampingnya. Yang membuat Rizal kaget, si istrinya itu adalah Hani, istrinya yang dulu kabur darinya. Meskipun sekarang sudah memakai hijab, ia tetap mengenali dengan baik. Ia menangis sambil menggendong seorang anak balita perempuan 2 tahunan yang juga ikut menangis. Hani dan anaknya nampak berpakaian lusuh. Sudah tidak ada lagi rasa benci dan sakit hati pada diri Rizal, ia malah merasa kasihan melihat Hani yang sedang kesusahan. Ia pun mendekat dan menyapa, "Hani, apa sih Mas, itu suamimu dan ini anakmu?" Hani kaget setengah mati melihat orang yang menyapanya. Oh iya, Mas Rizal, maaf kami mau ke rumah sakit Citra Medica." "Permisi Mas." "Iya, nanti aku menyusul." Ambulan pun cepat melesat menuju rumah sakit. Rizal pun segera mengantarkan istri dan anaknya menuju rumah. "Mah, tadi yang kecelakaan itu ternyata aku kenal. Dia teman sekampungku. Aku mau ke sana ya, kasihan." "Iya Pak, kalau dia butuh bantuan, bantu aja ya Pak." "Iya Mah, aku pergi dulu ya." Sesampainya di rumah sakit, ia mergokin Hani yang sedang menangis kebingungan karena tidak punya biaya untuk membayar pengobatan suaminya. Rizal langsung menanyakan kepada petugas dan kasir dan langsung melunasinya dengan kartu debitnya. Suami Hani yang bernama Herman langsung diantar ke ruang rawat diikuti Hani sambil menggendong putrinya yang tertidur pulas. Rizal diam-diam mengikuti dan mengintip terus gerak-gerik Hani dari kaca jendela ruang rawat tersebut. Nampak Hani membaringkan putrinya di tempat tidur dan menitipkan kepada suster, karena ia ingin buang air dulu ke toilet. Rizal sabar menunggu di samping toilet, lalu mencegatnya saat Hani keluar dari toilet. "Han, tunggu, kamu tinggal di mana? Suami kamu kerjanya apa?" Hani langsung berlutut memegangi kedua kaki Rizal. "Mas Rizal, maafin aku. Dosaku sangat besar kepadamu. Sudah, aku sudah maafin kamu, dan aku juga sudah menalak kamu. Jadi kamu hiduplah dengan baik. Aku sarankan, kamu hiduplah dengan baik dan benar bersama suami dan anakmu itu. Kalau itikadmu baik, insya Allah hasilnya akan baik pula. Jangan ulangi lagi kesalahanmu di masa lalu. Udah segitu dulu ya. Aku harus pulang dulu, istri dan anakku nunggu di rumah. Ini buat nambah-nambah resiko kamu dan ini kartu namaku. Aku pulang dulu ya." "Mas Rizal, terima kasih banyak ya, sekali lagi maafkan aku. Semoga Mas Rizal selalu bahagia bersama keluargamu dan selalu dilindungi Allah." "Amin. Mas, izinkan aku memelukmu untuk yang terakhir kalinya." Lalu Hani memeluk Rizal erat sekali lalu berbisik, "Mas, sejujurnya aku masih sangat cinta sama kamu." "Terima kasih ya Mas Rizal yang baik." Hani melepaskan pelukannya dan mencium pipi kiri kanan Rizal, lalu cepat-cepat berlalu menuju ruang rawat suaminya. Rizal hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Sambil pulang di dalam mobil, Rizal merenung dan tersenyum. Semua penderitanya di masa lalu, sakit hati disepelekan istri, lalu di PHK oleh perusahaan, karena dihadapi dengan sabar dan ikhlas akhirnya mendapat hikmah terbaik dipertemukan dengan Marlina, wanita hebat dan solehah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini.
Jangan lupa like, share, dan subrek agar saya lebih semangat untuk berkarya. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.